Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang yang berbahagia ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Sehat walafiat Pak Ibu? Sehat walafiat Bu Ibu? Sehat lahir, sehat batinnya, sehat hatinya, sehat dompetnya. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDIT Izzatul Quran, Ibu Kepala Sekolah TKIT Izzatul Quran. Dari pimpinan yayasan saya tidak melihat, ya, masih dalam perjalanan. Selanjutnya yang teristimewa, bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan yang saya muliakan. Pak Bu, ibu-ibu, kenal dengan saya Pak Bu? Bisa lihat wajah saya yang ganteng Bu? Ya iyalah, saya ganteng dah Bu ya. Ya. Kita lihat ini. Ibu, sering melihat ini Bu? Sering. Iya. Sering melihat ini Bu? Aco mana? Sering melihat ini Bu? Lai nampak. Matikanlah ini. Tolong dimatikan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dimatikan ini. Apa yang kita rasakan? Lihat anak nangis, lihat anak berteriak, lihat anak marah-marah, lihat anak jutek. Apa yang kita rasakan Pak Bu? Apa yang ibu-ibu rasakan ketika melihat anak menangis? Ketika melihat anak rewel? Ketika anak nakal, marah-marah, suaranya keras? Apa yang ibu rasakan? Apa yang ibu rasakan? Apa yang ibu rasakan? Hatiku berkecamuk Pak Ustadz. Ya. Oke, kalau lihat ini senyum. Kalau lihat ini, kalau lihat ini, kalau lihat ini, apa yang kita rasakan Pak Bu? Bahagia. Ketika anak kita tersenyum, ketika anak kita itu bahagia, maka orang tua juga ikut bahagia. Kita ikut bahagia. Oke. Kalau melihat anak seperti ini, bahagia. Melihat anak seperti ini, pengen nambah anak. Yang di sini anaknya 10. Yang punya anak 10, saya kasih hadiah. Yang punya anak 9, 8, 7, 6, 5, 4. Saya juga 4, nih saya nunjuk. 3, 2, 1. Iya, mau punya anak. Bilang ke bapak, ke suami. Kata Ustadz Ali, anak kita masih kurang, tambah lagi. Oke? Jadi bahagia kita menatap anak itu
ketika dia bahagia, ketika dia itu baik, ketika dia itu tenang, kita bahagia, kita senang sekali, senang sekali. Nah, Pak Bu, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita belajar serius. Ingat Pak Bu, di belakang Ibu ada lagi di shoot. Pohon parenting. Ibu-ibu pernah nanam pohon? Pernah nanam buah mangga? Pernah nanam pohon seledri? Pernah nanam kunyit? Oke. Ibu-ibu nanam mangga, apa yang ibu harapkan dari pohon mangga tersebut? Buahnya. Ibu-ibu punya anak, apa yang ibu harapkan dari anak tersebut? Apa yang ibu harapkan dari anak yang ibu lahirkan, yang ibu rawat, yang ibu besarkan, yang ibu didik? Apa yang ibu harapkan? Apa Bu? Biar dia menjadi anak yang soleh, oke. Terus biar dia menghargai ibu, menghormati ibu, menyayangi ibu. Biar kelak nanti ibu dirawat. Biar nanti di akhirat ibu diajak masuk surga. Ya Bu? Ya Bu? Iya. Betul Bu, tapi tidak semuanya tepat. Nah, ini Bapak Ibu, berapa tiket masuk seminar ini Ibu? 0 rupiah. Terima kasih Ustadz Ustazah. Baik sekali hati Ustadz Ustazah. Ngundang pembicara jauh-jauh dari Jawa Tengah. Bu, bisa serius Bu? Ini intisari dari parenting Bu. Intisari dari pertemuan kita siang ini. Saya sampaikan ini kepada ibu ikhlas lillahi ta'ala. Kalau ibu mengamalkan sangat bermanfaat bagi ibu. Pak Ustadz, ini apa ini Pak Ustadz? Semuanya Arab semua. Bisa baca Bu? Ini hadis apa ayat Quran Bu? Ini hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ta'udduna ar-raquba fikum?" Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Apa kata Rasulullah? Tahukah kamu siapakah orang yang mandul? Tahu mandul Bu? Apa itu mandul Bu? Tidak punya anak. Iya, ternyata jawaban ibu tepat. Mandul tidak punya anak. Orang zaman dulu jawabannya juga demikian. Bahkan sahabat Nabi pun menjawab juga demikian. Apa katanya? Qala kulna, berkata para sahabat, mandul itu adalah allazi la yuladulah. Adalah orang-orang yang tidak punya anak. Orang-orang yang tidak menghasilkan, tidak bisa menghasilkan keturunan. Itu yang dibilang mandul. Bu, saya kesini bawa hadiah. Saya menulis lebih dan kurang 5 judul buku di Gramedia. Saya bawa bukunya. Ibu-ibu mau? Tapi ada syaratnya. Syaratnya mulutnya dikunci, telinganya dibuka. Sudah siap Bu? Siap. Ibu-ibu siap? Pengen enggak punya buku nanti Bu? Pengen. Berapa harganya Ustaz? 100.000. Tolong Aldi, dipantau ambilkan bukunya Aldi. Nah, iya. Jadi Bu, kata Rasulullah, ma ta'uddur raquba fikum, tahukah kamu siapakah orang yang mandul? Sahabat berkata, qala kulna allazi la yuladulah. Orang yang mandul itu orang yang tidak punya anak ya Rasulullah. Tapi Rasulullah berkata,
laisa dzaku birraqubi walakinnahu ar-rajulul ladzi lam yuqaddim min waladihi syai'a. Kata Rasulullah, bukan itu yang dikatakan mandul. Yang dikatakan mandul itu bukan orang yang tidak punya anak. Tapi orang yang mandul adalah orang yang anaknya banyak, tapi tidak satu pun dari anaknya yang memberikan manfaat nanti baginya kelak di yaumul kiamah. Tidak satu pun dari anaknya yang akan menolongnya nanti di akhirat. Anak banyak, tapi kesemuanya tidak menolong dia nanti di akhirat. Tidak berguna bagi kedua orang tuanya di akhirat anaknya yang tadi doh. Itulah yang dikatakan mandul. Anak ada 10 kali ibu-ibu melahirkan buka tabungan, ya kan? Perut besar, datang ke puskesmas, tiba-tiba 1, 2 tahun kemudian 2, 2 tahun kemudian lagi 3, sampai 10 kali buka tabungan. Lecet tabungannya, 10 kali buka dia. Udah 10 kali buka tabungan, dirawat siang malam, dirawat penuh cinta, bekerja dari pagi sampai malam suami ibu-ibu, suami tercinta, mencari nafkah yang halal, dan rizki itu nanti dimanfaatkan untuk membeli susu untuk menghidupi si anak. Lalu anak disekolahkan. Ternyata Pak Bu, jerih payah ibu-ibu, siang malam kurang tidur, lelah, lita mengurus anak, sampai ibu-ibu yang dulunya cantik-cantik sekarang keriputan. Sudah keriput, jalannya sudah. Tahu Bu, ayam yang sudah seminggu nggak keluar dari sangkar karena mengerami telur-telurnya, itu jalannya terhuyung-huyung Bu. Jalannya terhuyung-huyung itu. Induk ayam kalau rasa minggu nggak keluar dari sangkar, jalannya mau dia Bu. Gitu kan? Seperti itulah merawat banyak anak. Berat merawat banyak anak. Ternyata anak yang banyak itu tidak bermanfaat nanti di akhirat. Malah jadi beban bagi ibu-ibu. Nah ibu-ibu mau nggak disebut sebagai wanita mandul kelak di akhirat? Mau Bu? Tidak mau. Kenapa? Karena ibu-ibu sudah capek melahirkan anak. Tuh Bu. Ini kuncinya Bu. Jadi gimana Ustaz supaya anak saya ini bermanfaat bagi saya di akhirat? Nah itu kan. Maka ajarkanlah agama yang kuat kepada anak kita. Itu jawabannya Pak Bu. Kemudian kalau pohon ada akarnya, ada batangnya, ada rantingnya, ada daunnya, apa yang dihasilkannya Bu? Buah. Kalau mangga berbuah. Buahnya mau manis atau masam? Tergantung kepada ibu. Tergantung kepada ibu. Tergantung kepada ibu. Nah, Bu, kata Nabi, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Ketika anak cucu Adam itu meninggal, maka terputus segala amalnya kecuali 3. Yang pertama apa? Shadaqatun jariyah, syariatun sedekah jariyah. Yang kedua al-ilmun yuntafa'un, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah waladun solihun yad'ulah. Tabu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi, Nabi mengatakan di sini Bu, ini waladin solihin yad'ulah.
Jadi Nabi mengatakan tidak waladun, tapi ini dikatakan waladun solihun yad'ulah. Maksudnya apa? Kelak kalau ibu sudah meninggal, suami sudah meninggal, maka anak itu belum tentu memberikan manfaat bagi ibu. Belum tentu bisa menjadi penolong. Tapi anak yang macam mana yang bisa menjadi penolong? Anak yang waladun solihun, anak yang soleh. Kenapa? Karena anak dengan anak yang soleh itu berbeda. Berbeda apa, Bu? Halo, Bu. Ayolah makan dulu, Bu. Bu udah minta, ayolah. Makan Anda. Kalau ada kurang Bu jadi. Yang pengen nambah kepada Bu. Jadi Bapak Ibu punya anak banyak, jangan bangga dulu. Karena anak banyak belum tentu paguna bagi ibu di akhirat, bahkan di dunia. Ada sebuah kisah, Bapak, kisah nyata. Sepasang suami istri punya anak 3. Ketika itu saya masih di Jawa itu. Punya anak 3. Anaknya laki-laki semua. Mulai dari SD, anak ini dipilihkan SD yang paling bagus. Kemudian SMP yang paling bagus. SMA yang paling bagus. Sampai anak tadi kuliah di universitas ternama. Anak tadi semua fasilitasnya dilengkapi. Mulai dari les matematika, fisika, kimia, sampai les musik. Diikutkan anak tadi. Lapa, Bu? Setelah anak tadi lulus dari kampus, dapat pekerjaan yang favorit, yang bergengsi, maka si orang tua ini senangnya luar biasa. Ya senang, Pak, Bu. Kalau anak kita dapat pekerjaan yang bergengsi, senang dah, Bu? Senang dah, Bu? Bangga ya, Bu, ya? Terus dapat menantu yang cantik, rajin menabung, harum wangi sepanjang hari, senang dah, Bu? Senang ya, Bu, ya? Senang. Jadi Bapak Ibu ini bangga sekali. Tapi tahu enggak apa, Bu? Ketika ayahnya sakaratul maut di salah satu rumah sakit terbesar di Jakarta, si ibu ini mendampingi suaminya itu sudah berminggu-minggu. Tapi si anak tadi ditelepon tidak datang-datang. Nah, bapakmu lagi sakaratul maut, pulanglah, tengoklah ke rumah sakit. Apa kata anaknya? Tidak ada, mah. Tidak bisa pulang, mah. Karajo lagi banyak, proyek lagi menumpuk. Ini juga mau akhir tahun, mah. Ditelepon lagi anak yang kedua. Nak, pulanglah, bapakmu lagi sakaratul maut. Kata anak yang kedua, nggak bisa, mah. Perusahaan lagi berkembang, kami kirimkan aja biaya untuk bapak. Berapapun biayanya saya tanggung. Ditelepon lagi anak yang paling besar, nak, pulanglah, nak, ayah lagi sakaratul maut. Kata anak yang paling besar ini, onde mah, maaf mah, nggak bisa saya pulang. Di samping anak juga mau persiapan ke sekolah, dibelikan perlengkapannya, pekerjaan juga banyak, nggak bisa saya pulang. Lalu apa yang dilakukan si ibu tadi, Bu? Menangis beliau. Menangis.
Di saat itulah timbul penyesalan. Menyesal semenyesal-menyesalnya. Dia didik anaknya, dia cintai dengan cara dia, dicukupkan segala kebutuhan dunianya. Saat ayahnya sakaratul maut pun dia nggak begitu peduli. Si anak lebih penting baginya pekerjaan daripada orang tuanya. Padahal ayahnya sudah di detik-detik terakhir, sudah di ujung nafas. Pak Bu, pengen gak punya anak seperti itu? Lalu di mana kesalahannya si ibu dan bapak tadi dalam mendidik anaknya? Kesalahannya ada dua, Pak Bu. Kesalahannya ada dua. Yang pertama adalah orientasi yang salah atau orientasi duniawi yang berlebihan. Dia sekolahkan anaknya di SD ini, harapannya bisa masuk di SMP ini. Masuk SMP ini supaya bisa masuk di SMA ini. Masuk SMA ini supaya bisa kuliah di sini. Kuliah di sini supaya dapat pekerjaan bergengsi. Gajinya besar. Anaknya itu mulai dari kecil sudah diproyeksikan oleh orang tuanya untuk menjadi hamba dunia. Memang diniatkan untuk dunia, biar anak tadi kaya, biar anak tadi terkenal, biar anak tadi punya jabatan tinggi, biar terpandang di mata orang. Ini niatnya sudah keliru dari awal. Jadi anak tadi diberikan pendidikan, pendidikan itu aromanya aroma dunia, keliru. Sehingga saat ayahnya sakaratul maut pun dia lebih memilih harta, lebih memilih gaji, lebih memikirkan pekerjaan daripada ketemu dengan ayahnya. Siapa yang salah? Yang salah ya orang tuanya, karena mendidik anak dari kecil itu memang orientasinya dunia. Orientasinya dunia. Pak Bu, ada di daerah Kudus sepasang suami istri, semua anaknya laki-laki, semuanya masuk pondok, semuanya jadi hafiz Quran. Lalu orang bertanya, kok enggak masuk ke universitas itu? Kok enggak masuk ke sekolah itu? Enggak. Anak ini agamanya harus kuat. Tahu enggak Pak Bu? Semua anaknya hafiz Quran, semua anaknya anak yang soleh, dan semua anaknya sukses. Ada yang jadi pengusaha, ada juga yang jadi pejabat, ada juga yang jadi pegawai negeri. Semua anaknya bagus, sukses di karirnya masing-masing. Apa bedanya? Yang pertama, mulai di kepala orang tuanya, anaknya tadi diarahkan untuk dunia. Ini kesalahan fatal. Jadi Pak Bu paham enggak yang saya maksud? Pak Bu paham enggak yang saya maksud? Bu paham enggak? Jadi Ibu, kalau mendidik anak itu niatkan karena Allah. Didik anak tadi dengan agama yang kuat, biar dia punya modal agama yang mapan, biar dia punya pengetahuan agama yang kuat. Sebab masalah nanti dia pekerjaannya apa, kesibukannya apa, itu Allah yang mengatur. Ibu mungkin ada yang guru, itu sudah takdir ibu jadi guru, sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Ada yang pekerjaannya jadi pengusaha, itu memang takdirnya jadi pengusaha. Tugas kita sebagai orang tua adalah mendidik dia dengan agama. Tuh, kesalahan orang tua yang kedua adalah abai dengan akidah. Abai dengan akidah. Sibuk memoles tampilan anak, pakaiannya yang bagus, mainannya yang mahal-mahal, sekolah di sekolah yang mahal-mahal, sementara abai dengan akidah anaknya, abai dengan ini anaknya.
Jadi dari anak itu yang dibentuk pertama kali itu adalah ininya, Bu. Ininya kuatkan. Akidah itu di sini letaknya. Setelah ini kuat, isi kepalanya. Kalau kepalanya sininya sudah kuat, isi kepalanya sudah, ibu lepaslah dia kemana aja, dia akan selamat dan menjadi anak yang soleh. Jadi Bapak, mulai dari sekarang itu perlu kita perbaiki. Nah, di SDIT Izzatul Quran, di TKIT Izzatul Quran, itulah yang dibangun. Jadi yang dibangun itu akidah anak. Yang dibangun itu yang kedua moral anak. Maka Bapak Ibu perlu kolaborasi. Ibu-ibu perlu mendukung ustadz-ustazahnya. Tujuannya biar anak ibu-ibu, anak bapak-bapak menjadi anak yang baik. Itu tujuannya. Jadi kalau di sekolah anak ibu-ibu dijewel sama ustadznya atau kena pukul lidi gitu, tapi tidak pernah terjadi nih. Kalau dia melapor ke rumah, ibu ambil lagi lidi, pukulkan ke anak. Dengan demikian, dia akan menghormati guru. Kalau dia menghormati guru, maka dia akan menghormati ibu-ibu. Itu kuncinya. Ya, Bu? Bu? Sudah jam 14.30, aduh. Nah, Bu, kalau anak ibu ada 10, usahakanlah satu saja yang agamanya kuat. Itu udah modal bagi ibu tuh. Kalau ibu tidak hafal Quran, usahakan anak hafal Quran. Kalau ibu tidak bisa mengaji dengan baik, pastikan anak ibu harus bisa mengaji dengan bagus. Tuh, Bu. Pastikan. Nah, ini contohnya, Bu. Jadi anak itu beristighfar saja untuk orang tuanya, maka dosa orang tuanya itu diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Itu lewat lisan anak. Bayangkan kalau anak itu baca Quran, dia itu 30 juz. Berapa banyak pahala untuk ibu-ibu. Kalau sekiranya sholat, ibu tahu sholat fajar, sholat sunnah fajar. Itu sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Anak kita, Bu, itu tidak hanya sholat 2 rakaat, Bu. Seumur hidup dia sholat berapa banyak, Bu? Itu ibu dapat pahalanya. Berapa banyak ayat yang dia hafal, ibu dapat pahalanya. Tapi kalau anak kita yang di otaknya ini hanya dunia, yang di otaknya ini hanya pekerjaan, ibu akan menderita pada waktunya nanti. Saat ibu sakit, ibu udah tua, ibu panggil dia nggak datang. Kenapa? Maaf ma, ada kerajo di rumah. Maaf ma, kecil bini ndak boleh roh, dia lama sakit surang. Ibu akan menderita. Iya enggak? Iya, Bu. Oke, ini metode mendidik anak. Ingat, Bu. 1, orientasinya orientasi akhirat. Niatkan, nak, kamu ini amanah dari Allah. Saya besarkan kamu, saya sekolahkan kamu, saya didik kamu agar engkau menjadi hamba Allah yang soleh. Titik. Itu saja tugas orang tua. Tidak perlu mikirkan nanti dia kerja di mana, pekerjaannya apa, tidak perlu. Itu sudah tanggung jawab Allah. Hak prerogatif Allah, tidak bisa kita ikut campur. Tidak bisa. Tuh, Bu. Jadi ibu jangan khawatir dengan apa nanti pekerjaan anak saya ya. Nanti dia gimana ya? Punya rumah enggak ya? Calon istrinya nanti bagaimana ya? Itu bukan urusan kita, Bu. Itu sudah diatur sama Allah. Urusan ibu adalah bagaimana mendidik dia menjadi anak yang soleh. Yang kedua, akidah. Kuatkan akidahnya. Agamanya kuatkan. Di zaman fitnah ini godaan berat, Bu.
Berat, Bu. Kalau anak ibu sudah jauh dari ibu, itu sangat banyak godaan. Di Padang saja godaan banyak, apalagi sudah di Jawa. Kalau dia laki-laki, godaannya anak gadis orang lain, godaannya narkoba, godaannya apalagi, Bu, pergaulan bebas, free sex, seks bebas, dan lain-lain sebagainya. Nah, agar anak selamat dari itu, kuatkan ininya, kuatkan akidahnya. Setelah itu, perkuat isi kepalanya. Yang ketiga, teladan. Ibu harus menjadi contoh yang baik. Ayah harus menjadi contoh yang baik. Kalau pengen anak jujur, ibu jangan berduto. Nah, kalau nanti paman datang, bilang, mama pergi ke pasar. Padahal mamanya masuk kamar. Sampai nanti pamannya di rumah, mana mama? Ke pasar. Nah, besok ibu lagi yang dibohongi. Ya kan, ibu nanya, kamu dari mana? Dari sekolah. Padahal dia dari pasar. Siapa yang mengajarkan? Ibunya. Yang keempat, doa. Banyak berdoa, Bu. Minimal 5 kali sehari semalam ibu berdoa. Apa doanya? Rabbi habli minas sholihin. Minta doanya sama ustaz-ustazah. Bu, baca doa ini, Bu. Rabbi habli minas sholihin. Yang kelima, RH, rezeki yang halal. Bilang ke suami, Pak, bawalah pulang rezeki yang halal saja. Yang haram kasihkan ke selingkuhanmu, boleh. Dah, Bu? Dah, ini bercanda. Oke? Rezeki yang halal. Yang terakhir, ini yang paling penting, Bu. Ridho. Yang terakhir itu ridho. Ibu harus ridho. Kalau punya anak hidungnya pesek, ibu harus ridho, ya Allah. Alhamdulillah, saya diberi anak oleh Allah, walaupun hidungnya pesek. Kalau kulitnya hitam, alhamdulillah, Allah anugerahkan anak kepada saya seperti Bilal bin Rabah, ahlul jannah. Nah, ibu harus bersyukur. Caranya ibu harus ridho. Jadi pertama apa? Orientasinya haruslah berorientasi akhirat. Yang kedua, akidah yang kuat. Yang ketiga, jadi teladan. Jadi teladan bagi anak-anak. Yang keempat, doa. Yang kelima, rezeki yang halal. Yang keenam, ridho. Harus ridho. Ya, kalau anak banyak, Bapak Ustaz, ya ridho, alhamdulillah. Kecamatan Batang Kapas, anak saya yang paling banyak. Iya. Larangan dan pantangan babi boco. Ba itu, Bu, bertengkar di depan anak, jangan lakukan. Kalau mau bertengkar, masuk ke dalam kamar, kunci kamar, ikut nangkan yo dia, Bang. Nah, boleh. Silakan dalam kamar. Ya, jangan depan anak. Amak kau, nang kecil laki, amak wa angannya. Nah, anak jadi juri. Ma yang menang ya, mama apa papa ya. Nah, tak boleh bertengkar di depan anak. Yang B, bercinta di depan anak. Kalau ada kepentingan dengan suami, dengan istri, buka kamar, pastikan bebas dari anak-anak, dah masuk ke dalam kamar, gembok, ting, 1 jam, 2 jam, sehari pun juga boleh. Tapi anak tidak boleh lihat. Ya, Bu? Jangan sampai anak lihat bapak ibu lagi beribadah. Itu jadi contoh yang buruk bagi dia. Karena usianya belum cukup untuk itu. Nah, ya, Bu? Ya, Bu? Kemudian yang bocor saya lupa. Kemudian yang kedua, pelin-pelan. Hari ini nyuruh anak sholat duha. Besok masuk waktu duha, anak nggak disuruh sholat. Hari ini nyuruh anak jujur.
Besok ketika anak bohong, diam saja, itu pelin-pelan, tidak boleh. Kemudian kompak, tidak kompak dengan pasangan. Kata suami, kamu harus sholat dulu baru main, atau kamu harus sholat dulu baru makan. Kata ibu, makan dulu baru sholat. Kata laki, sholat dulu baru makan. Kata bini, makan dulu baru sholat. Nah, akhirnya anak ini bingung, harus kompak. Kalau suami bilang ke anak, kamu sholat dulu, maka ibu pun langsung bilang, sholat. Apa yang dibilang bapakmu itu sabda bagimu, sholat dulu. Itu harus kompak. Ya bu ya, kalau dengar suami yang duluan melarang, ibu ikut melarang. Ikut melarang. Jadi suami istri itu harus kompak. Jangan sampai anak itu bingung, kata bapak begini, kata ibu begini, lah yang benar yang mana? Saya yang benar katanya. Ya kan? Kemudian KDRT. KDRT itu tidak hanya mukul bu, sedikit anak salah cubit sampai merah telinganya, sampai nanah mungkin bisa juga. Tidak boleh mukul pakai kayu. KDRT itu juga bisa suara keras, membentak. Anak melakukan kesalahan, ibu-ibu langsung bilang, anak Kalau anak anjing berarti mama papanya juga yang bilang ibu loh. Itu kira-kira ya. Tantrum, anak tantrum tahu bu? Anak tantrum tuh usia 2-3 tahun, anak yang suka marah-marah, suaranya keras. Kalau nggak diikuti kemauannya, dia teriak sekeras-kerasnya, itu tantrum. Gimana cara menghadapinya? Ambil air, usapkan ke mukanya sambil membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dak juga berubah dah. Baca cilai a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dak juga dah a'udzubillahi minasyaitonir rajim sambung lidah tu. Ya enggak? Enggak juga mau siram dia. Jadi ketika marah itu siram sama air putih, air dingin ya bu. Jadi yang enak. Ambil air dingin, air sumur, ketika dia teriak-teriak itu siramin aja dia. Nah, itu caranya, bukan dimarahi pula, bukan pakai kayu. Jadi kalau anak teriak-teriak emosional, ibu enggak boleh pakai kayu. Enggak boleh pula teriak-teriak seperti dia. Enggak boleh jadi saingan dia, enggak boleh. Ambil air putih, usapkan ke muka, baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lihat apa bu? A'udzubillahi minasyaitonir. Coba lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Agar anak rajin ibadah, apa langkahnya? Ibu harus rajin beribadah. Kalau laki tidak rajin beribadah, pertama kali tidak sholat pak. Kedua tidak sholat pak. Yang ketiga tidak sholat pak. Nang kampe pak, aku mau cari suami baru. Quality time bersama anak. Cara quality time bersama anak, ambil HP, pilih tombol pesawat, klik, tinggalkan HP, main sama anak. Itu quality time. Ya bu, jangan bersama anak sambil pegang HP. Lebih care terhadap anak. Caranya gimana? Bu, gampang sekali, ibu bisa. Ya, mungkin itu saja Pak Bu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pembuka dari materi parenting. Parenting itu luas, Bu. Materinya sangat dalam, sangat banyak. Ini karena waktu yang membatas, saya minta maaf. Semoga Bapak Ibu punya anak yang soleh dan soleha semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.